Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, penting sekali sebelum masuk berbulan puasa kita belajar dulu tentang fikih puasa itu sendiri. Pentingnya apa kita belajar ilmu fikih? Setidaknya ada 4 jawaban yang membuat kita rasanya itu memang wajib dan harus mempelajari ilmu fikih berkaitan dengan puasa Ramadan. Pertama, puasa Ramadan itu ritual ibadah. Ritual ibadah yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu Al-Quran dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Karena ini ritual ibadah, maka standar sah atau tidak sahnya ibadah yang kita kerjakan, menggugurkan kewajiban atau tidak menggugurkan kewajiban, standarnya itu wahyu. Wahyunya Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad, dan juga standarnya ada pada fatwa ulama yang otoritatif. Dan wahyu serta fatwa ulama otoritatif dalam hal puasa itu bisa kita dapatkan kalau kita belajar ilmu fikih berkaitan dengan Ramadan gitu. Jadi itu kenapa penting biar ibadah kita sah. Kenapa ibadahnya harus sah? Ya agar gugur kewajiban. Kenapa gugur kewajiban? Karena itu perintah dari Allah. Lalu dari mana kita tahu ibadah kita sah? Dari wahyu. Siapa yang membungkus istilahnya merancang wahyu? Tentu Allah. Tapi bisa dipahami melalui kitab-kitab fikih begitu. Jadi standar sah tidak sahnya itu ada pada wahyu dan fatwa ulama. Maka penting mempelajari ilmu fikih puasa. Yang kedua, kenapa penting belajar ilmu fikih puasa? Karena syarat diterimanya amal ibadah itu bukan cuma hati ikhlas. Yang penting mah hati ikhlas buat ibadah, bukan syarat hati ikhlas. Jadi bukan hanya syarat hatinya ikhlas. Jadi selain hatinya ikhlas beribadah kepada Allah, syarat diterimanya amal itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan perintah, sesuai dengan ketetapan. Dan ketetapan-ketetapan yang telah Allah tetapkan berkaitan dengan puasa itu sudah dirangkum oleh ulama dalam kitab fikih. Kalau hal puasa ya puasa, kalau zakat ya bab zakat, kalau sholat ya bab sholat. Dari mana kita tahu? Dari kitab-kitab fikih begitu. Nah kemudian yang ketiga teman-teman yang dirahmati Allah, dalil-dalil tentang puasa, baik itu Al-Quran, baik itu hadis Nabi Muhammad SAW, itu kan banyak bertebaran di mana-mana. Lebih-lebih kalau kita sekarang tinggal di zaman digital serba internet, di internet bertebaran banyak sekali hadis Nabi Muhammad yang mungkin secara kasat mata atau secara tekstual kok beda ya gitu, kok hadis ini bilangnya batal, hadis ini bilangnya nggak batal. Dalam satu waktu Nabi Muhammad mengatakan makan minum, ntar kalau udah azan subuh berhenti. Tapi kok satu waktu Nabi Muhammad pernah membolehkan orang makan, yang penting masih azan dan seterusnya. Nah banyak hadis dan Al-Quran yang berseliweran yang tidak mungkin kita pahami sendirian saja karena awam kita. Dan itu butuh dampingan ulama, butuh asistensi dari ulama, dan ulama sudah menjelaskan hadis-hadis berkaitan dengan puasa, ayat yang berkaitan dengan puasa, bagaimana cara memahaminya, bagaimana mengkompromikannya dalam kitab fikih puasa. Maka kalau kita sendiri saja memahami, ya bisa nyasar begitu dari pemahaman yang baik. Akhirnya jatuhnya kepada pemahaman yang tidak baik dan itu cenderung menyesatkan. Maka belajar ilmu fikih ini menyelamatkan kita bagaimana caranya memahami ayat dan hadis Nabi dengan baik, wabil khusus perkara tentang ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang keempat, eksistensi umat Islam itu tergantung dengan seberapa baik dia mempelajari ilmu agamanya. Kita tidak mungkin mengatakan Islam akan hilang. Tapi bukan tidak mungkin Islam akan hilang di kampung kita. Kalau di kampung kitanya nggak ada yang belajar Islam kan gitu. Islam tidak mungkin gulung tikar, Islam tidak mungkin hancur, Allah jaga sampai hari kiamat. Tapi bukan tidak mungkin Islam gulung tikar di kampung kita sendiri. Atas karena apa? Karena kitanya yang enggan untuk mempelajari syariat itu sendiri. Jadi eksistensi umat Islam di satu kampung, di satu tempat, satu komunitas itu tergantung seberapa baik mereka mempelajari ilmu agamanya. Dan dalam hal Ramadan bukan sesuatu yang dianjurkan, tapi bagi saya itu sebuah kewajiban, keharusan bagi kita semua untuk mempelajari fikih puasa, karena puasa bagian dari kewajiban kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya.